Tuh namanya kita pengantin baru kan. Itu badannya tuh mulus Mang, tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Sampai saya lihat lagi mulus kok badannya tuh, tapi diraba lagi kayak sisik ular. Nah pas ada sekali itu pas lagi kita ciuman itu, tuh lidahnya tuh jadi dua, nyabang gitu lidahnya tuh. Terus langsung berubah lagi sama dia tuh. Kalau kamu memang benar istri saya, buktikan apa yang bisa membuat aku percaya, kata saya tuh kan. Nah terus ya udah katanya, mana tangan kamu nih, kasih saya, kamu saya kasih batu katanya, bangun kamu. Begitu bangun ada batunya. Ini Mang, ini kejadiannya tahun 2018. Setelah saya itu usaha hancur. Nah sakit kan lama, karena sakit lama keluar masuk rumah sakit kan. Sakit apa waktu itu? Sakit karena kita tuh apa seneng kayak gini Mang. Minum? Iya, minum. Clubbing? Enggak sih, kalau clubbing, kalau kita cuma minum itu enggak pagi, enggak siang, enggak malam gitu. Minum kerjaannya tuh. Hobi minum. Dulu usaha apa Mas Yadi? Jualan. Jualan apa? Jualan elektronik Mang. Elektronik. Iya. Toko berarti ya? Bukan, kita yang ngisi-ngisi ke toko. Oh. Kita ngampas. Kita ngampas, tapi Jadi kita ngampas distributor ya? Iya, kita ngampas ke pulau-pulau itu Mang. Nah, setelah itu kan cerai itu kan Mang. Nah, terus kita kan kerja serabutan itu kan, bahasa kasarnya tuh kalau kerjanya kayak gini kapan kita bisa kaya lagi gitu kan. Kalau kerjanya kayak gini cuma dapatnya apa 100 paling 150, kapan bisa kaya lagi kan. Kalau dulu kan ibaratnya sehari tuh bisa 2 juta 3 juta sehari itu. Nah setelah itu namanya begitu tidak menerima kenyataan lah, intinya itu tidak menerima kenyataan, terus kepikiran pengen cepet kaya mendadak gitu. Nah ngelamun. Nah terus malam itu pas saya tidur tuh Mang, itu tiba-tiba itu sekitar itu kejadiannya tuh sekitar jam 2 malam itu Mang. Nah itu dari atas itu datang kereta kencana, datang itu di depan itu 2 pengawalnya, itu tengah 2, di belakang 2 itu. Itu ketika Mas Yadi sedang apa? Tidur. Lagi tidur? Iya tidur, tapi tidur itu ngelihat gitu Mang, ngelihat gitu. Soalnya apa bisa disebut ngelihat itu, dia kan turun Mang, turun kan, itu bangunin saya. Saya ngelihat saya lagi tidur, lagi ngeringkuk lah gitu, bahasanya tuh lagi ngeringkuk tidur. Lah itu saya kan, lah ini saya sampai bingung, saya tuh yang aslinya yang mana gitu. Udah katanya naik aja, saya mau dibawa kemana, udah ikut aja katanya. Misalkan dibawa Mang, dibawa itu arahnya tuh dari rumah orang tua saya itu ke arah timur, terus ke selatan. Itu kelihatan Mang, rumah orang tua saya tuh sama rumah tetangga orang tua saya itu kelihatan. Nah, kelihatan itu dibawa. Terus di laut itu ada puseran itu Mang, ada puseran. Nah tuh keretanya tuh turun ke situ. Itu kan ada ini Mang, ada tembok tingginya tuh kurang lebih sekitar 6 meter lah Mang, tingginya itu. Nah warnanya kuning. Dan saya sempat itu di jalan itu Mang, nanya kan, ini nih emas apa bukan, kata saya itu kan. Emas katanya. Dalam hati nih ngambil 1 genggam aja lumayan, ini dipatahin aja gitu kan, lumayan duitnya. Cuma dalam hati kan bawa ke situ. Itu pengawalnya cantik-cantik Mang, mulus-mulus orangnya, kuning, warnanya tuh kuning langsat itu. Kuning langsat. Seperti apa wujudnya? Wujudnya kayak cewek sekitar umur 20-an lah. Bajunya? Bajunya itu ya baju kayak, kalau yang pengawalnya tuh ya biasa kayak pakai kemben, terus pakai kain itu, kain batik itu, terus ada kayak ikatan di sininya itu, terus pakai kayak gelang-gelang gitu. Terus kayak agak gimana ya, ininya tuh kayak ada antingan gitu di sininya tuh. Pokoknya cantik banget ya. Cantik banget Mang. Itu saya sampai kepikiran, wah seneng juga ini kalau diam di sini kan. Nah pas begitu datang itu kan dibawa masuk itu, jadi semacam kayak apa ya, batu-batu, terus kayak ada akuarium gitu. Jadi bentuknya tuh kayak laut itu kelihatan bentuknya tuh, terus kayak laut itu dikasih kaca itu di ruangannya tuh kelihatan. Raksasa ya. Iya, kayak sebagian tuh ada kayak gitunya nembus ke laut itu, nembus ke laut. Terus pokoknya bagus lah, dari ininya tuh keramiknya tuh kayak dari yang hijau tuh apa jamrud apa itu keramiknya tuh
Mewah pokoknya. Dari pokoknya kursi singgasananya tuh banyak kayak berlian-berlian tuh bercahaya itu, kena lampu itu. Emas apalagi itu. Pokoknya mewah lah. Rumahnya itu mewah banget. Istananya itu. Ada itunya. Ratunya itu Mang E. Itu cantiknya nauzubillah Mang E. Bahkan yang di TV-TV yang artis-artis itu perasaan saya itu nggak ada apa-apanya Mang E. Cantiknya itu. Nah, di sininya itu ada tai lalatnya di dagu sebelah kanan itu Mang E. Di bawah bibir itu. Ada tai lalatnya. Cantiknya Mang E, bukan main. Terus dia saya datang kan suruh duduk. Terus dia kan nawarin Mang E. Mas, selamat datang katanya di sini. Nah, Mas itu dari mana katanya asalnya? Kalau asal dari Cirebon gitu saya kan. Saya tahu katanya kesusahan kamu tuh. Kamu tuh lagi susah katanya. Nah udah gini aja katanya. Mau nggak nikah sama saya katanya. Ya orang cantik kayak gitu Mang E, siapa yang nggak mau kan? Nah ya saya mau kata saya tuh kan. Kalau mau katanya. Mau apa itunya mas kawinnya? Nah, saya kan bingung Mang E. Di mana-mana kan cowok kan yang ngasih mas kawin itu kan. Ini kok cewek yang ngasih mas kawin? Pengen kekayaan kah katanya? Apa pengen jabatan? Apa pengen ilmu kesaktian? Nah di situ saya masih ingat Mang E. Soalnya kalau ibaratnya perjanjian dengan bahasa jin tuh pasti ada imbal baliknya kan. Enggak kata saya itu, saya enggak kepengen kata saya itu, enggak kepengen kekayaan, enggak pengen jabatan, enggak pengen ilmu. Nah, terus kamu mau dengan saya itu kenapa? Ya karena di situ cantik kata saya itu kan. Itulah alasannya saya mau. Setelah dia ngomong kayak gitu, saya diajak suruh mandi sama dayang-dayangnya tuh. Mandi itu keluar Mang E, dari laut itu ada sebuah gua Mang E. Ada gua, nah di situ ada kayak kubakan apa ya, batu-batu itu Mang E, dari kayak air laut sama air sungai itu di dalam gua tuh, tapi tawar Mang E. Nah terus saya suruh mandi kan, situ dimandiin. Terus begitu udah mandi suruh pakai baju kan, pakai celana yang segini kayak orang sunatan tuh Mang E, kayak yang segini tuh. Nah terus dikasih kain ininya tuh, terus dikasih ini gelang-gelang itu di sininya tuh. Nah ke situ terus nikahnya tuh aneh, kalau kita kan sama penghulu Mang E ya. Jadi cuma gini doang, jabat tangan saya. Mulai jam ini, detik ini kamu resmi menjadi suami saya istri kamu. Lucu kata saya tuh dalam hati, oh nikahnya kan kayak gini. Cuma udahlah, dituin aja lah, maksudnya nggak usah diituin. Yang penting saya punya istri cantik kan, cantiknya tuh ya top lah pokoknya. Nah begitu udah selesai kayak gitu, itu ada kesenian dari saya tuh diadain juga Mang E, macam tarling itu. Tarling situ ada, terus ini apa, jaipong juga ada, campur sari Mang E. Ya kan di situ ada hidangan-hidangan, tapi saya tuh di dalam mimpi tuh saya sadar kalau saya itu lagi bukan di alam manusia. Saya yang mau itu cuma buah-buahan doang. Buah-buahan. Kalau buah-buahan saya mau kayak apel gitu, kayak anggur mau. Tapi kalau yang daging, yang nasi nggak pernah mau saya. Nggak pernah mau. Dia juga nggak maksa kan kalau nggak mau. Kalau cuma mau buah-buahan ya nggak apa-apa katanya. Kalau itu, soalnya saya takutnya tuh anak memang yang jadi korban tuh. Soalnya kayak di TV-TV tuh, kalau makan daging tahu-tahu anak mati kan. Gitu. Oh pada masa itu udah punya anak? Udah Mang E. Udah punya anak, perempuan iya, laki? Cewek cowok. Dua? Iya. Oke. Cewek cowok. Nah, jadi saya cuma makan buah-buahan, dikajak keliling-keliling. Pokoknya katanya kamu resmi katanya. Itu suruh hormat semua Mang E, yang itu tuh. Itu saya bingung gitu. Ini beneran apa enggak? Begitu udah kan diajak Mang E, saya itu ke kamar kan. Itu namanya kita pengantin baru kan. Itu badannya tuh mulus Mang E, tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Sampai saya lihat lagi mulus kok badannya tuh, tapi diraba lagi kayak sisik ular. Nah pas ada sekali itu pas lagi kita ciuman itu tuh lidahnya tuh jadi dua, nyabang gitu lidahnya tuh, terus langsung berubah lagi sama dia tuh, berubah lagi. Nah kata saya tuh, wah udah nggak bener ini mah, siluman ular kan. Ya pokoknya itu apa ya, hiburan itu 7 hari 7 malam, hiburan itu. Jadi kalau kesel nonton hiburan tuh jalan-jalan gitu, nanti duduk lagi, tapi seru gitu. Serunya tuh
cantik-cantik semua, jadi nggak bosen gitu. Tidur juga. Enggak, perasaan Mang nggak tidur Mang 7 hari 7 malam tuh nggak tidur ya. Nggak ngerasain tidur Mang Ada gelap, ada terang. Nggak ada, cuma air laut doang. Air laut sama ikan-ikan doang yang ada akuarium yang besar itu. Jadi suasananya siang terus. Ya pokoknya cuacanya itu terang, tapi terangnya tuh apa lampu apa gimana itu Mang nggak tahu ya. Cuma terang gitu suasananya tuh. Terus saya nggak ngerasain tidur, tapi saya ingat saya itu perasaan udah 7 hari gitu. Ya soalnya kalau setiap azan dia berhenti. Iya, organnya tuh semacam kayak musik-musiknya tuh berhenti. Ada azan terdengar. Terdengar Mang Azan apa itu? Ya kalau itu kan azan zuhur kan. Banyak duhur berhenti, kata saya kok berhenti. Lah itu kan lagi azan gitu. Oh iya ini waktunya duhur. 5 kali azan kedengeran semua. Kedengeran semua Mang Jadi itu bisa tahunya kalau saya itu 27 hari situ. Tapi saya nggak ngerasain ngantuk. Waktu itu sholat juga ada azan? Enggak sih Mang Enggak ya? Enggak. Soalnya kayak gimana gitu, mau ngomong minta sholat itu nggak bisa ngomong gitu Mang Tapi mereka menghargai ya, kalau Iya, ada sholat berhenti. Berhenti Mang Cuma saya pengen sholat itu nggak bisa Mang Kayak pengen saya mau sholat gitu, nggak bisa. Jadi di sana dengar adzan Mas Yadi nggak sholat ya? Nggak Mereka bisa. sholat nggak? Enggak Mang Cuma kayak dia tuh kayak membatu gitu Mang Kayak membatu kayak jadi patung gitu. Kayak diem aja gini. Kalau pas aja. adzan itu? Iya pas adzan tuh. Tapi kalau yang putrinya tuh, yang ratunya tuh kalau ditanya masih jawab. Kalau ibaratnya saya bingung, ini adzan apa gitu kan. Asar ibaratnya, udah gitu doang. Oh jawab dia? Jawab. Tapi yang lain tuh kayak diem, kayak mengheningkan cipta itu Mang Kayak orang upacara itu mengheningkan cipta gitu. Diem aja. Seperti hormat gitu? Iya, diem. Pokoknya pada diem semua. Nanti kalau udah selesai azan, baru mulai lagi aktivitas lagi. Setiap azan pasti berhenti. Nah, pas kan udah 1 minggu ya Mang ya. Soalnya perasaan dari 3 adzan itu udah 1 minggu. Saya minta pulang kan. Saya mau pulang kata saya itu kan. Saya soalnya di sini udah 7 hari. Takut orang tua saya nyariin. Ya udah katanya kalau mau pulang Mas diantar katanya. Tapi saya mau pesan kalau Mas mau ketemu saya katanya. Siapin kamar katanya. Warna hijau. Terus dikasih kelambu, dikasih kembang-kembang. Nanti saya sebulan 2 kali datangnya katanya. Saya datang Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Tapi dengan catatan katanya kamar itu nggak boleh dimasukin siapapun. Apalagi kalau kita lagi berduaan ada yang ngintip. Nah kalau ada yang ngintip kata saya tuh, ya itu yang jadi wadal saya katanya. Saya takut Mang ya. Cuma asal ngiyain aja lah. Yang penting saya pengen pulang gitu. Yain. Nah pegang ini katanya. Mana tangan kamu? Dikasih. Semacam suruh genggam kan. Saya naik kereta lagi Mang Pas itu kan keluar gerbang kan, naik kereta keluar kan dari permukaan laut, tapi laut itu kayak nggak nempel badan kita gitu, kayak ngepos gitu, kayak ngepos keluar di atas permukaan itu. Jadi semacam air itu, kita tuh di air tapi kita kayak seperti di darat gitu perasaannya tuh. Jadi air itu nggak menempel, terus kita tuh bisa bernapas biasa aja gitu. Nah, itu jadi nggak kayak mentok di air gitu pas naik itu enggak. Tapi memang kerasa air. Nah, naik ke situ, arahnya itu ke utara, terus ke barat kan. Itu kelihatan semua kayak lampu-lampu nelayan, terus hutan-hutan, kota itu kelihatan semua Mang. Itu sampai naik lagi lebih tinggi lagi tuh kelihatan Pulau Jawa sama Sumatera itu. Nah, itu ngarah lagi ke Pulau Sumatera itu tempat saya itu Mang. Situ pas udah dekat, ya kelihatan rumah orang tua saya tuh. Rumah tetangga apa tuh kelihatan semua, masuk kan. Tapi yang anehnya tuh keretanya itu panjang tapi nggak mentok di tembok tuh Mang nggak mentok di tembok itu pas gitu. Begitu turun ya saya ngeliat lagi Mang saya ngeliat lagi, saya lagi tidur. Nah, saya nanya lagi, itu saya kata saya, ini saya yang asli yang mana kata saya tuh kan. Udah tidur katanya, tidur. Saya ditidurin sama 2 orang itu, tidurin, saya tidur di badan saya. Itu begitu pas kayak gini Mang nempel kayak gini, saya langsung terbangun. Nah, setelah kembali itu berapa hari ternyata ada di dunia nyata? Ya cuma malam itu Mang Tapi perasaan di sana 7 hari. 7 hari lama banget Mang Saya cuma mengonsumsi buah di situ tuh. Jadi di dunia hanya 1 malam aja. Iya, 1 malam. Di situ 7 hari. Dan
Dan itu posisi badan saya masih basah, masih bau kembang. Masih bau kembang. Terus saya bangun itu ada kertas di tangan saya. Kertasnya itu bukan kertas yang zaman sekarang itu Mang kayak kertas tahun 45-an itu. Kertas dulu itu. Terus tulisannya itu arahnya itu bukan kayak arah kita tulis zaman sekarang miringnya itu. Pokoknya kayak tulisan zaman kakek saya gitu, kayak tahun 45-an itu tulisan arahnya tuh. Kayak zaman Jepang itu tulisannya tuh, tapi tulisan bahasa Indonesia tapi kayak tulisan arahnya tuh kayak zaman Jepang. Mantra. Saya nggak mau ingat soalnya itu yang lebih unik lagi. Begitu kertas itu saya dapat malam itu juga saya baca mantra itu yang di kertas itu di bawah itu ular datang semua. Ular sepanjang apa itu? Ya ular ada yang segini Mang Panjangnya? Ya sekitar 1,5 meter, ada yang 2 meter, ada yang 80 cm. Warna-warni ya, berbagai jenis. Ada weling, kayak kobra, terus ya kebanyakan sih kayak kobra. Padahal kan di situ kan itu nggak ada habitat ular di situ tuh, soalnya tembok semua. Terus baru kali itulah ada ular itu. Setelah baca mantra, cuma saya waktu pertama itu cuma berpikir mungkin kebetulan aja gitu kan, mungkin kebetulan aja. Siang itu saya baca lagi datang lagi ular itu. Ya kedatangannya tuh kita nggak merhatiin ya. Pokoknya kita kan lagi fokus di kertas itu. Tahu-tahu ada prus kayak bunyi ular kobra itu. Ya udah deket ular itu. Udah deket, nggak tahu arahnya dari apa, dari rumput-rumput apa dari lubang, dari mana itu enggak. Tiba-tiba muncul aja. Tiba-tiba muncul aja. Soalnya saya kan lagi fokus baca. Tiba-tiba ular itu ngasih semburan gitu. Ular kobra itu ngasih semburan. Itu udah di depan, udah jarak sekitar 2 meter lah. Nah saya kan bingung kan, udah kayak gitu saya datang kan. Ada bapak angkatnya adik saya itu kan, yang orang ngerti lah. Saya kasih tahu kan kertas ini. Ujang katanya, ini mah kamu jangan diamalin, ini iblis katanya, jangan dibaca. Iblis ini nanti kamu bahaya katanya. Oh ya udah Pak, kata saya itu kan. Masih penasaran kan, tanya lagi sama Mamang. Tanya kayak gitu juga, ini kamu nanti bersekutu katanya sama iblis, kamu nggak usah dihituin, udah simpen aja. Cuma masih saya bawa-bawa aja Mang ibaratnya. Jadi pas saya apalin itu naik motor itu, nah kalau yang ekstrim tuh kalau naik motor Mang ular itu melintang di jalan itu, bukan sekali 2 kali. Di sini ada, nanti muter lagi di depan tuh ada lagi Mang Pokoknya lebih dari 7 kali itu kalau dibaca di jalan itu. Tapi kayak jinak gitu. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ya itu kan ular biasa Mang yang datang itu. Kalau baca mantra itu ular itu datang, ular biasa tuh. Ularnya itu aja Mang Ya jenisnya weling, kobra. Terus paling kalau yang gede yang melintang di jalan itu piton, sanca itu. Sanca kayak gitu. Kalau yang gede-gede itu, kalau yang gede itu sanca. Kalau yang gede, kalau yang kecil-kecil lu weling sama kobra. Biasanya yang datang itu. Terus datang bisikan tuh Mang itu anak buah saya yang bakal ngelindungin kamu. Kamu katanya nggak usah pusing, saya akan selalu ada buat kamu. Tapi saya kan nggak percaya, siapa yang ngomong itu kan. Nah terus kan motor babe itu kan motor tua Mang ibaratnya. Nah pas bawa motor babe kok mogok-mogokan Mang ceritanya tuh mogok-mogokan kan. Pusing saya tuh karena mogok-mogokan itu. Aduh ya Allah, kapan saya pengen nabung gitu, ngumpulin duit buat beli motor yang bener gitu, yang nggak kayak gini. Itu ada bisikan Mang Mas, kamu nggak usah pusing gitu. Minggu depan kamu beli motor baru. Saya langsung kaget kan. Sampai saya ngomong sama orang tua sama Mak, saya minggu depan beli motor. Emang kamu punya duit katanya? Nggak ada. Lah kamu ngomong beli motor, jangan-jangan udah sarap katanya. Enggak, kita buktiin aja kata saya itu kan. Minggu depan saya beli motor. Mas saya nggak percaya kan, orang saya nggak megang duit. Ngomong sama Mamang, Mang, saya minggu depan beli motor. Lah kamu bisa ngomong kayak gitu kenapa? Karena saya ada yang ngasih tahu kata saya itu. Saya beli motor minggu depan. Ya udah terserah kamu kata Mamang itu. Saya kan punya cewek lah, punya pacar kan, sering video callan. Jadi video call kan nggak konsen kan, kita buka busi apa, kata cewek saya tuh, kamu katanya diajak video callan katanya, nggak fokus katanya. Lah kamu nih ngerti lah kata saya tuh bawa motor lagi mogok, lagi benerin motor. Emang motor siapa? Motor babe. Kamerain kan, kamera belakang. Lagi buka busi kata saya tuh. Emang kenapa? Mogok kata saya tuh. Emang motor harga yang baru tuh berapa katanya? Kayak mau beliin aja kata saya tuh. Enggak serius katanya.
berapa? Ya, tergantung merek kata saya tuh. Udah besok kamu ke showroom katanya. Jadi saya kan ke showroom besoknya tuh. Pas ke showroom, ya showroom juga kenal kan. Tumben gitu kesini kan. Iya kata saya tuh mau lihat-lihat kata saya kan. Emang nggak boleh? Ya boleh lah bro katanya, ngeliat-lihat mah. Iya cuma lihat-lihat doang, kalau duit mah nggak ada kata saya tuh kan. Nggak ada. Saya ngechat. Saya udah nyampe showroom. Nah tuh cewek saya ngebel langsung video call. Bener udah nyampe showroom, coba PC gitu. Video call. Coba kamera belakang. Tunjukin kan. Coba kamu tunjuk katanya. Yang mana kamu mau motornya katanya. Saya beliin gitu. Kata saya tuh serius, jangan malu-malu. Ini enggak katanya, tunjuk aja. Asal kamu tunjuk saya beliin katanya. Ya tunjuknya yang paling bagus lah Mang Aerox. Tunjuknya tuh. Itu kata saya tuh. Mang itu berapa? Tuh waktu beli tuh secondnya tuh mintanya 21 mintanya tuh. Kata cewek saya tuh nggak bisa nego apa? Kata saya tuh, bro bisa nego nggak? Lah paling kurang gope katanya. Jadi 20.500. Itu deh kata saya tuh 20.500. Ya udah katanya kalau mau itu mah ambil. Minta nomor rekeningnya, saya transfer. Langsung transfer Mang. Jadi setiap apa yang saya kepengen dalam hati nggak ngomong itu pasti langsung datang suara itu. Langsung datang. Sampai saya benci sama orang itu asal itu aja pasti datang. Sampai yang terakhir ini yang bawa kabur motor abang saya itu datang mau diapain orang itu katanya. Mau diapa? Jangan kata saya itu yang bawa kabur motor abang saya itu kan yatim piatu. Kasihan. Jadi buat dia nggak bisa maling lagi seumur hidup. Jadi tangannya ada potong tangannya tuh dua-duanya ada. Dapat info dari mana? Abang saya nelpon kalau yang bawa motor dia itu ada yang di jalan tangannya. Nah terus dia udah ditangkap polisi. Jadi dia bisa ditangkap polisi, dia kan DPO. Bawa kabur motor abang saya kan. Di jalan ada yang tangannya tuh nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kayak preman ketemu preman gitu. Dua-duanya ada yang masuk rumah sakit. Ya dapat lah sama polisi orang dia lagi DPO kan. Jadi di borgol. Nah itu abang saya tahu ngabarin saya kalau orang yang bawa kabur motor abang itu udah ada yang katanya tangannya. Itu pasti kerjaan kamu katanya. Kerjaan apa orang aku di Cirebon kataku. Ini saya apaan bisa gituin orang. Udah ngaku aja kalau bisa kamu gak usah kesini dulu katanya. Soalnya orang situ pada tahu Mang kalau saya tuh ibaratnya kalau benci sama orang gitu gak usah ngomong. Ibaratnya pas kan ceritanya ada saudara saya tuh punya mobil truk Mang punya mobil truk. Itu kan saya ngenek karena daerah situ kan rawan begal. Jadi saya diajak sama anak Pade itu suruh ngenekin kan. Pas itu anak saya lagi ada di tempat orang tua saya kan dua-duanya itu ada. Jadi saya ngenekin 1 hari 1 malam itu pas pulang itu saya nggak dikasih apa-apa sama saudara tuh Mang Jangankan ibaratnya gaji apa makan apa rokok saya bawa sendiri. Cuma namanya dia minta tolong karena takut di jalan kan, takut banyak begal gitu kan. Nah itu kan anak saya kan datang yang kecil tuh Mang yang kecil tuh bapak baru pulang mana jajanannya. Dan saya nggak punya duit kan Mang nggak ada deh nantilah beli siang kata saya tuh. Itu orang tua saya ngomong, kamu nggak dikasih duit katanya jadi kenek itu. Enggak, kok mau katanya. Dah nggak usah bingung mak. Nggak lama lagi motornya itu mobilnya juga diambil orang. Itu saya ngomong kayak gitu minggu depannya diambil Mang mobilnya. Diambil sama leasing. Seminggu apa 2 minggu itu diambil sama leasing. Mobilnya tuh ternyata nunggak. Mobilnya tuh. Jadi dia setorannya tuh nggak dikasihin. Jadi dia tuh kan mobilnya tuh mobil second gitu. Jadi dia setor, tapi yang ke itunya nggak dikasihin. Jadi pas di dalam itu langsung ditarik. Itu kayak gitu Mang ibaratnya kayak mau apa-apa aja, saya dikasih tahu duluan. Kalau mau ada yang ngasih apa, sampai kalau ngobrol sama orang itu Mang hati-hati orang di depan kamu itu mau nipu kamu. Itu penipu. Kalau nggak percaya coba aja. Ya saya buktiin bener Mang ini ujung-ujung mau nipu orang itu. Kasusnya ibaratnya kayak nanti kamu kerja gini saya minjem dulu duit kamu gini. Nah, saya buktiin tapi nggak ibaratnya kalau dia ibaratnya minjem sekian enggak saya kasih cuma untuk pembuktian yang bisikin saya tadi. Saya kasih aja. Emang bener orangnya kabur. Nipu orangnya tuh.
Sampai-sampai itu saya dikasih tahu Mang E, saya mati tahun sekian, nanti caranya gini. Saya langsung tutup telinga, saya takut Mang E. Takut, mending saya nggak tahu daripada saya tahu. Sempat tahu? Sempat dengar maksudnya? Sempat dengar, sempat tahu tahunnya. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah takut dengan apapun. Ya nggak pernah takut dengan apapun karena kalau bahasakannya saya udah tahu cara matinya saya itu gimana. Jadi kalau nggak bakal mati gitu. Tapi nauzubillah min dzalik lah, setiap kata Jadi itu maksudnya doa. kematian itu bisa dihindari karena tahu. Ya enggak lah Mang E, cuma mungkin kan untuk merubah diri saya sendiri untuk lebih baik. Tapi kan efeknya kan saya takut Mang E. Takut ibaratnya dari yang berhubungan kayak gitu nanti bakalnya kayak gini-gini, nanti cepat matinya gitu. Oh, jadi kematian itu dalam keburukan gitu ya? Iya, ibaratnya tuh kayak gitu. Seperti Jadi itu. semacam kayak gitu tuh takut Mang E, berjalan apa-apa tuh semacam takut, kayak mau berbuat apa tuh mending kita tuh masih mending nggak tahu aja lah, enak-enak aja daripada kita tahu. Tapi ya ada untungnya di apapun juga, semacam ibaratnya kayak di jalan, kayak dengan begal, dengan apa, saya nggak takut ibaratnya. Soalnya kan saya tahu caranya saya mati itu gimana. Soalnya dikasih tahu. Jadi dia itu kan memang sebenarnya ngasih tahu ibaratnya kamu tuh mau nikah katanya tahun sekian, bulan sekian. Tahu saya mau nikah tuh. Tahu jodohnya itu saya dikasih tahu juga. Makanya yang ramal-ramal yang di itu saya ketawain. Soalnya udah tahu, tapi memang terbukti. Terbukti. Nah, jadi saya mau dikasih tahu, tapi nanti kamu setelah nikah katanya. Lihat sampai di mana kamu katanya. Keberanian kamu, terus cara sampai di mana kamu bisa nyari makan katanya. Iya, kayak diancam. Itu kalau waktu dia ngasih tahu sekitar 7 bulan lagi mau nikah ibaratnya. Nah, kalau yang 3 hari lagi itu bentuknya beda. Bentuknya itu separuhnya ular dalam mimpi itu. Separuhnya matanya itu garis gitu, terus dia kayak marah gitu. Iya, terus lidahnya tuh bercabang. Terus memang terbukti, saya tuh susah banget nyari kerja. Kayak memang benar-benar tertutup. Nah, terus saya nanya ke sini ke situ, ya itulah yang separuh ular separuh manusia itu yang ngikutin itu. Jadi dia setiap berhubungan dengan saya melalui mimpi. Melalui mimpi. Iya. Nah, terus kan dia kan ngomong kalau dia itu istri saya. Saya kan nanya, kalau kamu memang benar istri saya, apa buktinya? Kita ketemu itu cuma mimpi. Mimpi itu ciptaan Tuhan, bukan kamu yang nyiptain. Kalau kamu memang benar istri saya, buktikan apa yang bisa membuat aku percaya, kata saya Tuhan. Nah, terus ya udah katanya, mana tangan kamu? Nih saya kasih batu katanya. Bangun kamu. Begitu bangun ada batunya. Nyata batunya tuh. Ada di bawah ya? Iya, di bawah ini batunya. Mas lagi gimana Mas? Ya kan semacam kayak debat gitu dalam mimpi tuh. Kalau kamu benar istri saya, apa buktinya yang membuat saya itu harus percaya sama kamu kalau kamu itu istri saya kan? Kata dia tuh, nih saya kasih batu, kamu bangun dari tidur kamu. Batu itu akan ada di tangan kamu. Ya bener, ada batunya tuh. Coba lihatkan ke kamera. Seperti biji salak ya? Iya, seperti biji salak. Apa ini fungsinya? Ya katanya sih, efeknya sih negatif katanya. Kalau saya mah adem sih perasaan, nggak ada panas-panasnya. Dibawa terus? Di bawah soalnya kenang-kenangan, kata ada yang ngerti tuh isinya mau dibuang katanya. Ya udah kalau mau isinya dibuang, buang aja nggak apa-apa. Yang penting batunya jangan, untuk kenang-kenangan. Karena saya baru pertama kali ngalamin mimpi dikasih batu, itu bangunnya ada batunya. Ada isinya ya? Katanya sih, kata yang ngerti sih Mang E. Ada. Tapi pengaruhnya apa ke badan? Kalau ini ya pernah sih Mang E, itu waktu kejadian di apa? Ya walau alam ya, mungkin Allah yang melindungi ya. Itu waktu di daerah Panguragan. Itu pernah dites. Dia tuh orang ngerti Mang E. Saya nanya batu ini kan, nanya batu ini. Dia dibilang gini, udah pegang. Dia masuk kamar Mang E. Masuk kamar terus dari belakang tuh langsung blokin saya. Pot pakai golok itu Mang E. Masuk lagi Mang E. Terus pakai pisau tuh Mang E, di badan saya tuh Mang E. Tuh nggak mempan Mang E. Nggak tahu itu apa trik apa gimana, saya nggak tahu. Udah dari pisau itu masih ambil silet dia tuh.
beli ke warung. Warungnya kan di depan rumah, di daerah Panguragan situ. Itu langsung di muka saya tuh, nggak ngomong lagi, kirain mau minta api rokok kan lagi gini kan, nggak tahu langsung diginiin pakai silet itu. Terus saya suruh ngetes sendiri di kertas itu, dibolak-balik siletnya tuh, tajamnya itu yang tajam. Terus mau dicoba lagi saya nggak mau lah, begitu tahu mah. Jadi 3 kali itu saya nggak tahu kalau dia mau ngetes itu. Saya kalau tahu mah nggak mau, saya takut lah. Itu apa, golok itu di kertas itu tajamnya bukan main, golok itu. Ini katanya kalau yang batu itu, katanya, tapi emang ini. Nah, begitu mulai 3 hari itu saya didatengin itu dalam mimpi memang didatengin sama pasukan. Pasukannya tuh pertama itu ya, pasukannya tuh dari sini sebelah pasukan rombongan cewek. Nah, dari sini rombongan pasukan cowok semua gitu. Nah, saya tuh dikepung, digiring, dibawa ke hutan, saya tuh dibakar. Di dalam hutan itu. Jadi saya tuh udah nggak bisa keluar, digiring di dalam hutan itu, kayak semacam hutan yang gundul itu yang ada sekitar berapa hektar lah. Nah, digiring masuk ke situ, dibakar, muter itu. Cuma ada orang tua saya yang udah almarhum itu yang nolongin gitu dalam mimpi, tapi katanya mungkin untuk ngegagalin kalau saya mati itu nanti saya jatuh sakit, kata yang ngerti, jatuh sakit. Nah, terus datang lagi dia ngancam, udah aku lihat, tinggal lihat aja sampai di mana kamu bertahan sama istri kamu itu, kamu tetap kembali sama saya karena saya ngasih apapun yang kamu mau. Cewek ini ketemunya di mana? Apanya? Calon istrinya. Waktu itu kan 2019 kan saya kesini ke Cirebon, dikenalin sama saudara saya yang kerja di rumah makan gitu, dikenalin, ya kenalan, terus dia berangkat keluar negeri. Iya. Sebagai TKW. Nah, tiba pas hari perkawinan itu dia ngancam, kamu ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu, kamu nggak bakal kuat lama gitu, kamu pasti perlu saya gitu. Nah, tapi saya kan masih bertahan, itu 3 hari setelah saya nikah itu, nggak hujan nggak angin, di tempat kerjaan itu saya langsung dipecat, nggak ada klarifikasi apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, saya itu dipecat. Gak jelas itu hasutan apa, itu nggak tahu apa, pokoknya kamu besok nggak usah kerja. Kerja di mana waktu itu? Di pabrik beras, Tiba-tiba dipecat aja. Pecat tanpa sebab, tanpa yang jelas itu, Apa bos bilang? Kamu besok nggak usah kerja, udah gitu doang, nggak usah kerja. Aneh ya? Iya. Setelah saya nikah 3 hari itu, jadi sampai detik ini saya nganggur, saya udah nyari ke sana ke sini, sampai saya yang di petani itu udah yang kalau yang nyangkul di sawah itu saya ikut lah menyangkul, saking pengen kerjanya, nggak ada, Itu sampai sekarang mau melakukan apa aja, usaha atau kerja, nggak berhasil. Nggak berhasil, apapun itu, nggak berhasil. Ada bisikan. Jadi semacam nanti kalau saya udah siangnya tuh udah berusaha gini, dia malam datang, sambil ketawa-ketawa, sambil gitu, tapi dengan ekspresi yang beda, ekspresi yang bengis, galak, sama kepuasan gitu, sama ketawa-tawa dalam mimpi tuh. Tapi ya saya selalu ngakui kalau dia tuh datang, dia tuh dalam mimpi, kalau dalam wujud asli saya belum pernah, wujud asli belum pernah. Mimpi. Tapi sempat tahu kan waktu dibawa ke sana, wajahnya sempat tahu ya? Tahu, sampai sekarang pun masih tahu. Mungkin kira-kira seperti itu wajahnya. Karena bertahun-tahun tuh dia tuh kalau mimpi tuh ya wajahnya itu aja, Dan wajah itu saya nggak pernah kenal di dunia itu, Saya belum pernah ketemu sama wajah itu. Asing bagi saya, tapi asing kalau di dunia, tapi kalau dari mimpi dari 2018 sampai sekarang pun masih wajah-wajah itulah. Pengennya sih itu, kalau bisa tuh pengen cerai lah, sama itu tuh, soalnya saya capek, Cerai dengan siapa istri sekarang? Yang aku menjadi istri saya itu, istri goib. goib itu, yang mengaku jadi istri saya itu, saya pengen, Udah coba kemana? Ya udah ke orang pintar maksudnya? Ya udah kemana-mana sih, cuma ya tahu sendiri, banyak tukang obat. Ya kalau ngomong kan gini, tapi buktinya nol, palsu ya. Iya, sedangkan saya tipe kalau orang kalau belum melihat sendiri, belum merasakan sendiri, saya nggak pernah percaya. Walaupun orang itu
ngaduin kalau kamu itu digini-gini, diomongin gini-gini. Saya nggak pernah percaya kalau saya belum dengar sendiri, belum melihat sendiri. Masa enaknya berapa tahun? Sekitar 4 tahun lah, 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Yang anehnya kalau ingin bertemu dengan pacar waktu itu selalu dia izinin ya, Iya, malah dikasih kasih. fasilitas Jadi gitu. kalau saya mau pengen beli minuman, pengen beli apa, dikasih Mang Ei. Saya pengen mabok nih, saya nggak punya duit. Bentar lagi datang. Bisikan itu cuma gitu. Ya bentar lagi kawan saya datang. Oh, udah minum belum? Belum. Nah, buat beli minuman. Orang asli ya, Orang asli Mang Ei, temen maksudnya. bukan goib gitu yang Bukan, datang. temen. Tapi temen itu yang biasanya pelitnya nauzubillah tuh Mang Ei. Tiba-tiba tuh saya nggak pernah ngomong, nggak pernah apa tuh, ngasih aja Mang Ei. Jadi kalau di batin saya pengen mabok gitu, tapi nggak punya duit. Nanti bisikan datang, bentar lagi teman kamu si A datang, ngasih kamu duit. Kadang si A datang bawa minuman sekian botol, ya benar Mang Ei, bawa. Sampai saya ngomong sama temen itu kan ada, saya itu namanya Leo. Mau mana bro? Balik, bentar lagi mau minum. Usah balik dulu, nanti aja besok pagi aja baliknya. Minum apa? Minum angin katanya. Bentar lagi si A datang. Emang udah ditelepon? Dah tungguin aja. Bener datang jam 12 namanya, bawa minuman 4 botol. Iya 4 botol dia datang bawa. Nah efeknya begitu setelah saya nikah Mang Ei, susah. Usaha saya jualan itu 3 kali udah bangkrut Mang Ei. Bangkrut. Istri sudah keluar dari TKI-nya, sudah berhenti maksudnya. Sudah, tapi mau berangkat lagi Mang Ei. Sekarang ini mau berangkat lagi. Iya. Nah, Jadi uang habis lah ya. ya kalau uang sih yang nggak tahu emang ya, soalnya bukan apa ya, walaupun kita sekarang udah nikah karena dia yang kerja tadinya, jadi saya nggak mau nggak pernah ngungkit uang kamu tuh ada berapa lagi sih, apalagi sih nggak pernah Mang Ei. Jadi saya diam aja, apalagi dari setelah nikah sampai detik ini saya belum pernah nafkahin dia Mang Ei 1.000 perak pun. Udah berapa lama menikah? Bulan. Masih baru ya. Iya. Jadi sekarang masih ada keinginan untuk memutus hubungan dengan siluman itu. Pengen Mang Ei, Pengen ya? Iya, soalnya saya pengen usaha lancar lah, normal lagi Mang Ei, nggak kayak sekarang, aduh ampun.